Shalom Jemaat Tuhan terkasih. Terima kasih sudah bergabung bersama Bethany Church Singapore Online Service hari ini. Senang sekali kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang terus setia bersama kami di ibadah online service hari ini. Dan untuk saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga Bethany Church Singapore. Mari kita membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita akan terus mengalami kehadiran Tuhan. Dan waktu Tuhan Yesus hadir, di situ Roh-Nya yang kudus juga akan melingkupi setiap kita dimanapun kita berada. Mari sambut hadiratnya dengan tepuk tangan saudara. Oh, kami sambut hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Engkau yang kudus, Engkau mulia,
hadapannya. Kekuatan ada di tempatnya yang kudus. Mari terus nikmati kekudusannya di tempat ini, saudara. Ya Allah, ya Shalom. Oh, kami sujud menyembahmu, Tuhan. Kekudusan-Mu di tengah kami. Oh, kekudusan. So here I vow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. So here I bow I vow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted up. God, here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. God, here and now, God, here and now, be lifted God who brought me back to life, I am yours forever yours. Come on, sing it out. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in for all my life, I am yours forever. Come on, let's worship apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia.
Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Menjadi alat bagi kemuliaan. Terima kasih, Bapa. Tuhan, Kaulah sumber hidupku. Dengan beriman ku bersandar firman-Mu. Tuhan, Kaulah sumber kuatku, berilah berkat-Mu, anugerah-Mu berlimpah. Tuhanku, ya Allahku, Kau layakkan aku, terima berkat-Mu. Yesusku, ya Allahku, jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Tuhan, Kaulah sumber hidupku. Dengan beriman ku bersandar firman-Mu. Tuhan, Kaulah sumber kuatku, berilah berkat-Mu, anugerah-Mu berlimpah. Tuhanku, ya Allahku, Kau layakkan aku, terima berkat-Mu. Yesusku, ya Allahku,
Mari yang mau dipakai Tuhan, angkat tangan kita, katakan, Tuhanku, ya Allahku, Kau layakkan aku, terima berkat-Mu, Yesusku, ya Allahku, jadikanlah aku saluran berkat. Terima kasih Yesus Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, Kau memilih kami, Kau memakai kami. Jadikan Tuhan saluran kuasa kasih-Mu. Biar Engkau ditinggikan Tuhan Yesus, Engkau dimuliakan ya Bapa. Pakai kami ya Tuhan. Mari bersama-sama saudara katakan, Tuhanku, ya Allahku, Kau layakkan aku, terima berkat-Mu, Yesusku, ya Allahku, jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Oh Yesus, Tuhanku, ya Allahku, Kau layakkan aku, terima berkat-Mu, Yesusku, ya Allahku, jadikanlah aku saluran berkat-Mu, jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Yesus, kami mau dipakai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini segalanya Bapa, bagi kemuliaan-Mu. Syabatana bayarana lana masuk, kira basyana, urapi kami, urapi menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Ini doa kami Tuhanku, ya Allahku, Kau layakkan aku, terima berkat-Mu, Yesusku, ya Allahku, jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan saudara pada hari yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Apa kabar? Tentu semuanya dalam keadaan baik, dan mari kita menyimak, mendengar firman Tuhan sampai selesai, karena ada berkat. Saya akan mendoakan saudara hari-hari ini, terutama untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan, dan mohon pertolongan Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah strategi baru menghadapi krisis. A new strategy facing the crisis. Oh, krisis sedang terjadi di mana-mana karena COVID-19. Siapa yang menyangka? Krisis kesehatan, berita-berita yang menakutkan, dilanjutkan dengan krisis ekonomi, krisis mental. Bangsa-bangsa semua sedang gelisah. Saudara, mungkin saudara berkata, saya tidak mengalami krisis, tetapi sekitar kita
di perusahaan kita, rekan-rekan sekitar kita. Dan kalau krisis ini tiba-tiba datang lebih hebat lagi, saya berkata hari ini ada strategi yang Tuhan siapkan untuk kita. Mari kita pelajari satu kisah dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat pertama sampai ke-7. Ya, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Buka Alkitab saudara, gadget saudara, ya, mari kita baca sama-sama. Dimulai ayat pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana itu kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah lagi kepadaku sebuah bejana." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan abdi Allah ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan yang kami sembah, kami panggil namamu Yesus. Engkau adalah Bapa yang ajaib untuk kami. Sekarang Tuhan berfirman, beritahukan kepada kami rahasia-rahasia. Apa yang harus kami lakukan kalau keadaan kami seperti wanita janda itu. Tuhan tolong urapi hamba-Mu dan kami supaya kami mengerti hari ini akan pesan-Mu yang khusus. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, semua katakan amin. Saudara, ini kisah mujizat yang dilakukan oleh Elisa, ya, terhadap janda yang ditinggalkan mati oleh suaminya dan juga ditinggalkan hutang. Nama Elisa mirip dengan nama pendahulunya yaitu Elia, mentornya. Keduanya bergumul, ya, melihat keadaan bangsa itu di dalam penyembahan berhala, penyembahan ilah-ilah, ya. Dan tentunya pelayanan mereka sama, namun metode pelayanannya berbeda. Elisa melakukan banyak sekali mujizat 2 kali, lebih daripada Elia dan semua orang-orang tokoh di Perjanjian Lama, kecuali Musa, lebih hebat. Saudara, tapi Elisa di dalam pelayanannya, dia menyatakan banyak sekali tentang kasih Allah yang disertai dengan tanda dan mujizat. Elia lebih unik karena pelayanannya banyak memproklamasikan berita penghukuman dan juga murka Allah kalau orang-orang Israel tidak bertobat. Jadi waktu mereka setelah bertobat, maka pergumulan juga dihadapi, dan ini zaman Elisa. Elisa mendemonstrasikan
mujizat dan kasih Allah secara luar biasa. Haleluya, hari-hari ini di sekitar kita, kita juga ketemu hal yang sama. Penyembahan berhala, ilah-ilah zaman ini, orang-orang yang anti Kristus, yang ateis, free thinker, penyesat-penyesat, mereka semua hari-hari ini membuat dunia ini semakin dalam kondisi yang semakin tua, semakin parah. Tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Roma 11 ayat 22 berkata, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Hari-hari ini berita yang tersebar di seluruh dunia yaitu kita tahu bahwa tulah sedang turun, sepertinya murka Allah mengizinkan COVID-19, tetapi at the same time, waktu yang sama kita juga mendengar berita bahwa Tuhan ingin membuat mujizat dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan masih akan diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memerlukannya. Ketika pertobatan dan murka Allah hari ini menjadi seimbang, tetapi saya percaya kita semua mau memperhatikan kemurahan Tuhan. Ini waktu-waktu kemurahan Tuhan. Jangan meremehkan murka Allah. COVID-19 ini mengingatkan kita akan kebesaran, kedahsyatan Allah. Berita anugerah yang memulihkan, menyembuhkan kita, biarlah kita alami hari ini, sehingga saya nanti akan berdoa untuk setiap saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada 4 langkah strategis yang perlu kita lakukan untuk menghadapi krisis. Yang pertama, come to God, our source of life. Datang kepada Allah kita, sumber hidup ini, sumber berkat ini. Saudara, keadaan janda ini dalam krisis, mungkin dia menjadi malu karena penagih hutang datang, berteriak-teriak. Saudara, dia telah menjual segala sesuatu, tetapi ancaman terakhir adalah karena tidak dapat menyelesaikan hutang suaminya, maka anak-anaknya akan dijadikan budak. Saudara, rasanya keadaan ini adalah keadaan yang sangat, yang disebut sebagai krisis. Saya nggak tahu keadaan saudara. Mungkin saudara berkata, waduh, hari-hari ini hampir sama. Saya tidak bisa membayar kredit card. Sudah jatuh tempo. Saya mungkin dipermalukan oleh debt collector. Saya taruh muka saya di mana? Bagaimana saya makan besok? Bagaimana bulan depan? Bagaimana membayar installment cicilan? Bagaimana kuliah sekolah anak-anak saya? Bagaimana mencukupi kebutuhan setiap hari saya? Saudara, seperti janda ini, dia datang kepada sang nabi yang adalah perwakilan Allah waktu itu. Dan dia mengadukan halnya. Sang nabi bertanya kepada dia, Elisa, apa yang masih ada padamu? Dia berkata, tidak ada apa-apa, kecuali cuma minyak di sebuah botol kecil buli-buli yang ada. Saudara, hari ini kalau Tuhan tanya pada kita, apa yang ada di tanganmu? Saudara berkata, nothing. Sudah tidak punya apa-apa. Janda ini rumahnya kosong. Ya, habis semua. No husband, gak ada suami. No income, tidak ada pendapatan. No saving, tidak ada tabungan. No job, tidak ada pekerjaan. Ditinggali hutang lagi. Saudara, sudah habis minus lagi. Tidak ada makanan cukup, tidak ada prospek, tidak ada hari depan. No future. Ada sesuatu tentang kata nothing, gak ada apa-apa yang bisa menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja yang namanya mujizat. Sering Tuhan izinkan kita melewati masa di mana kita tidak bisa lagi, tidak punya lagi, tidak ada lagi, tidak mampu lagi. Tidak memiliki selain apa yang kita miliki adalah sebuah kata nothing. Dengan maksud
Tuhan izinkan supaya kita itu kembali mengandalkan, kembali bersandar akan penyediaannya, His provision. Karena dia adalah sumber yang memberikan hidup kepada kita. Kalau kita mengalami kehadiran Tuhan, His presence, kalau kita mengalami penyediaannya, His provision, bisa jadi karena kita memang cukup kosong, empty enough. Saudara, mungkin kita masih bergantung pada kekuatan sendiri dan rasa tidak butuh tangan Tuhan. Sebab itu Tuhan juga tidak terlalu perlu menolong kita. Tetapi kisah wanita ini di dalam 2 Raja-Raja 4 tadi akan mengajar kita bahwa seringkali emptiness, kekosongan, nothing menyatakan bahwa kita punya kebutuhan yang besar. Kita harus mengakui kekosongan kita. Hanya Tuhan yang dapat memenuhi yang kita perlukan. Emptiness tells us we have a need. Mungkin saudara hari ini kita harus datang hanya kepada Tuhan. Dan hanya Dia yang dapat memenuhi kebutuhan, keadaan, situasi, kondisi kita. Saudara, sekitar kita keadaan tidak menjadi lebih baik. Perusahaan-perusahaan yang besar di negara yang terbuka seperti Amerika sedang filing for bankruptcy. Sedang masukkan surat menyatakan perusahaannya bangkrut. Perusahaan-perusahaan ternama besar, saya nggak sebutkan. Sekitar kita banyak orang yang mungkin di PHK. Produk-produk dari company besar, consumer goods turun sampai 30-40%. Semuanya sedang sukar, bahkan beberapa orang sedang mengalami kondisi minus. Saya berdoa, kiranya kita datang tepat kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat menolong kita. Waktu kita menyadari bahwa kita ini enggak ada apa-apanya hari-hari ini. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepada Tuhan, maka aku akan mendengar engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kamu ketahui, bahkan hal-hal yang tidak kamu pahami. Itu Tuhan mengajak kita datang berseru kepada Dia. Saudara, kita adalah anak-anaknya. Waktu saudara menyadari, siapakah aku ini? Kenapa Tuhan mengasihi aku? Tuhan menjawab doaku. Tuhan menyembuhkan aku. Tuhan sanggup memulihkan aku. I know who I am. Sebuah nyanyian dari para wanita BCS di City Tower akan menyanyi dalam waktu singkat supaya kita dikuatkan. Baca kalimat kata-kata nyanyian ini. Haleluya. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know, I know, I know, I know, I know, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine.
Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan karena Dia pasti menolong saudara dan saya. Hal yang kedua, strategi yang jitu untuk menghadapi krisis, belajar dari orang lain. Ada orang yang akan membagi pada saudara sesuatu yang baru. Ya, mungkin hari-hari ini saudara perlu belajar dari wanita ini. Dikatakan ayat yang ketiga, Elisa berkata, pergi minta bejana-bejana, pinjam dari tetangga-tetangga, dan jangan sedikit. Dilakukan, saudara. Wanita ini mungkin malu, ya, untuk meminjam pada tetangga, tetapi dia lakukan karena dia tahu kalau dia tidak pergi untuk meminjam, maka mujizat tidak akan terjadi. Go and learn from others. Saudara, untuk kita semua hari ini jangan pasif. Di tengah keadaan seperti ini, ubah strategi saudara. Kalau dulu saudara senang tinggal di rumah, saudara pasrah dengan keadaan hari ini, mari kita pergi untuk mengupgrade diri kita. Ada orang lain yang selalu mau menolong kita. Mungkin saudara berkata, bagaimana caranya? Oh iya, kita bisa belajar dari YouTube. Banyak orang yang sharing sesuatu. Kita bisa belajar dari Telegram. Kita bisa telepon teman. Kita bisa upgrade diri kita. Bergaullah hal-hal yang baru kita bisa kerjakan. Saudara, masa COVID ini membuat kita semua mau tidak mau harus lebih berani untuk belajar sesuatu. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu dengan hikmat dari Tuhan. Saudara, saya pun merekam ini, saya belajar dari orang-orang muda. Bagaimana teknologi ini, tanpa saya belajar, tanpa saya punya pengetahuan dengan teknologi baru untuk syuting dan merekam, hasilnya tidak akan bagus. Saya belajar dari anak-anak muda. Nggak usah malu. Dan akhirnya bisa. Saudara, kita perlu mengupdate diri kita. Kita harus merubah gaya hidup kita di masa new normal ini. Untuk kesehatan misalkan, saudara harus berani melangkah lebih ekstrim. Kurangi gula, kurangi. Kalau kita ada gula, kurangi. Dietnya lebih dikontrol lagi. Yang kolesterol kurangi, makan yang berlemak. Mulai rajin olahraga. Sesuatu sedang berubah. Update, upgrade yourself. Tanpa itu kita akan tetap tinggal di posisi lama. Saudara, di era yang baru ini, kita harus belajar berpikir kritis. Ya, saudara, yang ada di marketplace mesti punya satu creative thinking untuk inovasi. Jangan tunggu disuruh. Itu yang lama. Kalau saudara berkata, saya nggak ngerjain apa-apa karena belum disuruh. Hari-hari ini kita harus inovatif, kita harus kreatif, menolong orang lain, mengerjakan sesuatu, cari jalan keluar. Saudara, Tuhan akan urapi kita dengan critical thinking kita ini. Kita bisa melihat segala sesuatu beda dengan masa yang lalu. Karena kalau saudara tetap tinggal seperti masa sebelum krisis ini, kita tertinggal. Saya senang orang-orang yang adalah penyelesai masalah, complex problem solving. Di kantor kalau saudara bisa hari ini, karena urapan dan hikmat Allah, saudara akan dapat menyelesaikan hal-hal yang sukar. Pastilah pimpinan di kantor berkata, orang ini yang harus membantu perusahaan kami. Yang lain boleh disingkirkan, tapi yang ini tidak. Saudara, sebagai istri, anak muda, keluarga, saudara, hari-hari ini kita diminta untuk bekerja lebih serius, kerja smart, karena kita minta urapan Tuhan, belajar sesuatu. Ya, kalau kita tidak mau belajar sesuatu dari orang-orang yang lebih muda, kita akan tertinggal. Inilah masanya kita mengalami mujizat yang Tuhan sediakan untuk kita. Wanita janda ini berani melangkah, meminjam bejana-bejana. Dia pulang dan dia tutup pintu, dia isi, terus mengalir. Tuhan akan mengalirkan berkatnya, Tuhan akan mengalirkan mujizatnya. Kalau saudara menyediakan bejana hidup saudara hari-hari ini untuk mengalami apa yang disebut dengan kuasa Tuhan.
Perkara yang ketiga, ini waktunya strategi baru Tuhan berikan untuk kita. Bukan hanya pergi dan belajar dari orang lain, tetapi juga kita hari ini bisa bertindak dengan iman. Faith in action. Take action. Strategi iman harus dipraktekkan. Melangkah dengan langkah pertama, langkah iman. Kalau Petrus melihat Yesus berjalan di atas air dan Yesus mengundang. Kalau Petrus tidak berani melangkah. Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Yesus bilang, come. Petrus melangkah, mujizat terjadi, jalan di atas air, saudara. Dan saudara, Tuhan punya berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan kita, tetapi perlu strategi yang baru. Kalau dulu kita melangkah dengan kepintaran kita, putar otak, aku kuat, aku mampu, aku berpengalaman. Hari ini, saudara, kita perlu melangkah dengan iman. Janda dan kedua anaknya melangkah dengan iman. Minyak di dalam buli-buli yang sedikit. Begitu banyak bejana yang ada. Tapi dia coba tuangkan, gak habis, saudara. Penuh, satu lagi, singkirkan. Penuh lagi, singkirkan. Sampai akhirnya, wah, sebanyak bejana itu, masih ada lagi kah? Anaknya berkata, Mama, udah gak ada lagi. Berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, kalau kita percaya perkataan firman Tuhan hari ini, saudara percaya bahwa Allah pembuat mujizat, minyak itu akan mengalir untuk hidup saudara, tidak akan berhenti sampai the last jar. Amazing, luar biasa. Saudara, mungkin saudara hari ini telah belajar banyak di sekolah, di dalam pelajaran-pelajaran sehari-hari, di ekstrakurikuler. Semua yang dewasa belajar di tempat pekerjaan. Mungkin saudara sudah memiliki banyak. You learn a lot. You have a lot. You know a lot. Saudara tahu banyak hal. Tapi kalau saudara tidak pernah mengambil langkah untuk move on, bergerak, maka sesuatu tidak terjadi. Allah hanya dapat melakukan mujizat pada waktu kita percaya. Oh iya. Sehingga Allah melakukan tanda-tanda dan mujizat yang ajaib. Tapi banyak kali di Alkitab dikatakan bahwa Allah membutuhkan kita, kerjasama dengan kita untuk terjadinya mujizat. Dan ini yang terjadi pada waktu Allah yang mengurapi Elisa, memberitakan firman, menyuruh wanita ini melangkah. Wanita ini melangkah. Hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak mempercayai janji Tuhan. Karena janjinya untuk menyertai kita sejak zaman Abraham, sejak zaman Israel keluar di bawah Musa, saudara, sampai di zaman Yesus. Dia dikatakan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan kepada murid-muridnya dia berjanji, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Jadi dia akan menyertai kita. Bahkan dikatakan waktu kita melakukan amanat agung, memberitakan Injil Kristus, menghadapi ular, kalajengking, racun maut sekalipun, saudara disertai dengan perlindungan Allah. Hari ini janji Allah adalah untuk memberkati kita, untuk membuka pintu-pintu yang tertutup, untuk mengalami breakthrough-nya Allah. Saudara, percayakah saudara atau ragu-ragu? Kalau saudara ragu-ragu, mujizat tidak terjadi. Ini Tuhan yang berjanji dan bukan manusia. Mungkin saudara berkata, oh Tuhan, bagaimana Tuhan, bukankah Engkau janji akan menolong aku dengan mujizat? Saudara berkata, Tuhan, Engkau janji menyertai aku. Tuhan, aku sudah belajar banyak, aku sudah mengalami banyak, tapi sekarang bagaimana Tuhan? Tuhan akan tanya, apakah kamu sudah melangkah? Apakah kamu sudah bergerak? Saudara,
Sewaktu kita melangkah dengan iman, apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu, apa yang kita punya, Tuhan gak tanya yang lain, Tuhan akan tanya apa yang ada padamu. Waktu janda ini berkata, cuma minyak sedikit di sebuah botol kecil, buli-buli. Tuhan dapat melipat gandakan secara luar biasa apa yang ada di tangan saudara, apa yang ada dalam hidup saudara. Kuasa Allah akan dinyatakan dengan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada. Kalau engkau punya iman sebiji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung persoalan. Saudara, kuasa Tuhan sebesar kapasitas yang saudara siapkan. Perluaslah kapasitas, seperti janda itu. Begitu banyak bejana. Perbesar kapasitas itu dengan apa yang saudara sudah miliki, saudara sudah pelajari. Urapan atau minyak akan terus mengalir kepada mereka yang menyiapkan hidupnya dengan kapasitas yang besar. Hari ini jangan santai, tapi mulai kreatif, mulai menyelesaikan banyak hal, mulai berpikir kritis, maka Tuhan akan membukakan mujizatnya untuk saudara. Haleluya. Perkara yang keempat, yang terakhir. Mari kita datang minta tuntunan Tuhan lagi. Back to God again. Kembali kepada Tuhan. Janda ini dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Dikatakan setelah dia melihat mujizat. Dia enggak langsung senang. Tapi dia minta tuntunan sang nabi. Dulu dia menerima berkat ini dari perkataan firman yang Nabi ucapkan. Sekarang dia kembali kepada Nabi. Sebuah rasa syukur, hormat, dan ingin dituntun lebih lanjut. Sang Nabi waktu dia berkata, waktu janda ini berkata, apa yang harus aku lakukan? Sang Nabi berkata, pergi, jualah, bayar hutangmu, sisanya untuk hidupmu dan anak-anakmu. Wow, saudara, ini strategi yang luar biasa. Sering kali kita yang sudah mengalami janji, mujizat Tuhan, kita berhenti. Kita lupa kepada Tuhan. Dulu kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Dulu sungguh berdoa, berpuasa. Setelah diberkati, kita lupa. Tapi janda ini tahu kembali kepada Nabi. Saudara, hari ini Tuhan ingin kita kembali untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan berkata, pergi jualah. Saudara-saudara, yang di masa krisis berdoa, Tuhan jawab. Bahkan luar biasa, engkau terheran-heran. Di masa krisis kesehatan Tuhan jawab, engkau sembuh. Apa selanjutnya? Di masa krisis ekonomi Tuhan jawab, engkau bertahan. Orang lain suka, engkau masih bisa bertahan, engkau masih bisa melihat prospek. Di masa susah, engkau masih melihat keluargamu bisa bahagia. Engkau masih melihat istrimu setia. Engkau masih melihat suamimu tetap tekun beribadah di dalam doa dan puasanya. Engkau masih melihat keluargamu beribadah. Bukankah Tuhan baik? Tapi sekarang mintalah tuntunan Tuhan. Tuhan, dengan berkat kebahagiaan ini, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, dengan berkat ekonomi ini apa yang harus saya lakukan? Tuhan, dengan berkat pelipat gandaan dan mujizat apa yang harus saya lakukan? Tuhan berkata, pergi, jual, bayar hutang, bereskan persoalan-persoalan, bereskan hutang. Saudara, hari ini Tuhan akan mengajar kita strategi yang baru. Kalau saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan, jangan diam. Kembali bersyukur, kembali datang pada Tuhan. Tuhan, bagian Tuhan milikmu, aku kembalikan. Benih, kembalikan. Sisanya kita nikmati. Kita mengerti kerelaan saudara hari ini membawa persepuluhan milik Tuhan. Sisanya kita nikmati. Saya percaya Tuhan akan terus memberkati kita karena kita menjadi orang yang rela, yang tahu bersyukur. Ada banyak cara kita bersyukur kepada Tuhan. Dan janda ini, dia tahu bagaimana melangkah selanjutnya. Selalu minta tuntunan Tuhan. Hari-hari ini Roh Kudus itu mengalir kepada kita. Urapan yang baru terjadi. Bisakah kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, what next? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Kalau aku sudah melihat
Aku sudah merasakan dan mulai mengalami segala janji Tuhan digenapi. Apa yang harus aku lakukan di masa krisis ini? Datang sama Dia, pasti Dia akan menuntun kita. Saudara, pasti saudara akan mengalami hidup yang cukup, bahkan lebih berkelimpahan. Itu prinsip Tuhan. Kalau mau memberkati kita yang setia, tidak pernah pas-pasan, tapi ada sisanya lebih. Dan saya tahu bagian Tuhan, bagian pelayanan, bagian untuk gereja, untuk penginjilan, penyelesaian amanat agung, ada bagian kita dan keluarga kita. Allah sanggup sediakan. Saya hadirkan beberapa kesaksian singkat dan lalu saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Dan yang pertama, kita dengar kesaksian bagaimana di masa krisis ini dimulai, kelihatannya keadaan ekonomi, kehidupan ini sepertinya gelap dan suram. Mari kita dengarkan kesaksian saudara-saudari kita. Haleluya. Shalom, nama saya Anthony dan saya ditemani istri saya. Sheila, kami sudah menikah selama 5 tahun dan mempunyai 2 orang anak. Dan kami bersyukur kalau kami dipercayakan oleh Tuhan untuk memegang suatu bisnis dalam industri perhotelan. Bisnis kami berdiri pada tahun 2016 dan kami berlokasi di kota Surabaya. Kami memiliki 70 karyawan dan adanya COVID-19 ini membuat suatu situasi yang baru bagi kami. Seperti yang kita tahu, COVID-19 memiliki suatu dampak yang sangat signifikan dalam industri perhotelan, tourism, dan banyak ekonomi yang lain pun terdampak. Tetapi orang-orang stop traveling, orang-orang takut untuk tinggal di public area. Mereka harus potong budget mereka juga. Jadi main source of income kami, yaitu dari penginapan, dari meeting, sangat-sangat terdampak. Karena orang-orang stop tinggal di hotel, stop meeting di hotel, yang mengakibatkan revenue, penghasilan hotel kami sangat terdampak oleh pandemi ini. Yang menjadi pergumulan kami bukanlah bagaimana mengoperasikan hotel ini, tetapi bagaimana kami juga dapat membantu karyawan kami. Karena kami nggak mau mengeluarkan mereka, di mana mereka akan mendapatkan kesusahan untuk mencari makan, mencari pekerjaan, atau memberikan nafkah bagi keluarga mereka. Karena itu kami bergumul dan kami berdoa. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab doa kami. Pemprov Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur, datang kepada kami. Dan mereka memberikan kami sebuah opportunity untuk memfasilitasi para dokter dan para suster. Kami pertamanya bergumul karena kami takut bagaimana dampak negatif yang akan diberikan untuk menghandle para suster dan para dokter di masa-masa COVID ini. Tapi setelah saya mendengarkan dan kami mendengarkan cerita mereka, bagaimana mereka ditolak di tempat tinggal mereka, bagaimana mereka ditolak keluarga mereka, kami pun memutuskan untuk bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi mereka. Selain itu, Tuhan juga memberikan kreativitas bagi kami yang baru. Tuhan memberikan kami ide untuk membuat sebuah menu Arab, di mana menu ini sangat populer dan sampai orang dari beberapa bagian dari Surabaya mengorder makanan ini. Dan puji Tuhan, kami diberkati dengan luar biasa. Sales dari makanan ini di luar ekspektasi yang kami bayangkan. Tuhan sungguh luar biasa dan Tuhan dapat memberikan mujizat bagi orang yang bersandar kepada Dia. Apa yang terjadi di dalam bisnis kami itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kreativitas kami ataupun koneksi kami. Itu benar-benar dari Tuhan. Purely dari Tuhan semuanya ya. Iya. Jadi apapun yang kita serahkan kepada Tuhan 100%, Tuhan yang akan bekerja bagi kita, Tuhan yang bakal fight the battle for us. Dan ini pun untuk memberikan 100% untuk Tuhan, ada sesuatu yang terjadi di awal tahun dalam kehidupan kami. Ya, itu adalah turning point-nya kami, ya kan? Dimana kita dulu tidak menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, selalu yang kedua, ketiga, after anak-anak kita, after pekerjaan kita. Tapi ada sesuatu bukan masalah lah, situasi yang dimana anak kita yang pertama yang kita sayangi sekali, yang di waktu itu kita menaruh dia di tempat yang pertama mungkin, harus masuk ICU karena panasnya terlalu tinggi. Tapi akhirnya Tuhan malah berbicara kepada kita kayak
this is the time for you to set your priority right. Like, kamu harus menaruh Tuhan di tempat pertama, the rest will come to you. Kayak your kids will be okay, kayak gitu loh. Jadi pada hari itu juga kita langsung sepakat ya. Iya. Dan kita harus mulai mencari Tuhan kembali. Kita bangun mesbah keluarga bersama. Dan kita baca renungan 365 bersama. Jadi apa yang kita bicarakan setiap hari adalah firman Tuhan. Ya, benar. Dan kita bangun baca firman Tuhan, tidur juga baca firman Tuhan. Kayak sebelum tidur kita juga baca firman Tuhan. Jadi benar-benar berbeda banget dari kehidupan kita sebelumnya. Ya, betul. Dan itulah bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan akhirnya Tuhan dapat memberkati kita. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersaksi bagi saudara-saudara seiman, dan kami berharap kesaksian kami dapat menguatkan saudara di masa COVID ini, semua dapat tetap semangat dan menerima berkat-berkat Tuhan itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara. Kesaksian yang luar biasa yang pasti menginspirasi kita bagaimana menghadapi krisis dan strategi-strategi yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita. Tentunya yang pertama saya simpulkan, datang kepada Tuhan, sumber berkat, sumber hidup. Saudara tidak pernah dikecewakan. Yang kedua, belajar dari orang lain. Belajar supaya kita mengalami apa yang disebut dengan mujizat. Yang ketiga, ambil langkah, bertindak dengan iman. Faith in action. Saudara, ini strategi iman yang harus dipraktekkan di hari-hari semacam ini. Dan yang keempat, jangan lupa minta kembali tuntunan Tuhan. Back to God again. Dan saudara pasti akan mendapat pertolongan Tuhan. Hari ini saya mau berdoa untuk saudara yang membutuhkan jamahan Tuhan. Seorang muda mungkin profesional, ibu rumah tangga, single, janda, couple, suami, imam bagi keluarga. Mungkin engkau sedang mengalami sesuatu goncangan di dalam kesehatan. Saya akan berdoa untuk saudara. Berapa banyak yang memerlukan jamahan kesembuhan dari Tuhan. Angkat tangan saudara. Dengan iman katakan, Tuhan, kami datang kepadamu. Kami percaya janjimu. Sekarang kami yakin bahwa engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Kami datang dengan apa adanya. Kami datang dengan nothing. Kami perlu engkau mengisi hidup kami sekarang oleh bilur darah Yesus. Engkau jamah anak-anakmu saat ini. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat. Dan hari ini Tuhan, kami mau hidup sehat. Kami mau bergaul dengan Tuhan supaya jiwa tubuh kami mengalami pemulihan seutuhnya. Dalam nama Yesus. Beberapa saudara sedang mengalami krisis ekonomi, krisis di dunia kerja, krisis keuangan. Engkau takut, engkau khawatir apa yang akan terjadi di bulan yang akan datang, minggu yang akan datang. Saat ini angkat tangan saudara. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia. Dia akan memberitahukan hal-hal yang baru yang kita akan lakukan. Dalam nama Yesus, kami membawa anak-anak-Mu yang membutuhkan uluran tangan-Mu mujizat di dalam keuangan, ekonomi, pekerjaan mereka. Tuhan, sepertinya tidak ada harapan, sepertinya minus. Tapi kami sekarang berdoa, sumber segala berkat datang daripada Allah Tuhan kami. Lakukan karya-Mu yang ajaib, jamah kami perlu. Kami percaya, dan di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anak-anak-Mu yang beriman, mengandalkan Tuhan dan mengambil langkah iman. Dan kami akan lihat sesuatu terjadi, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita ini. Dan jangan lupa pengumuman-pengumuman, dan setialah di dalam melayani Tuhan bersama-sama. Oke? Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa yang mengasihi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Persekutuan kekuatan yang baru, strategi-strategi ilahi dari Allah Roh Kudus mengurapi menyertai kita sekarang sampai Kristus datang kembali mengangkat gerejanya, bahkan sampai selamanya. Semua kita yang percaya katakan
Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami merindukanmu. Semua katakan amin, amin dan amin. Shalom dan Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.